Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Wahyu semuanya, insya Allah kali ini kita akan mengambil tema yang sangat luar biasa. Tema kita adalah IPK turun, korupsi naik, rejim gagal. Nah, untuk itu saya ingin memberikan sedikit narasi di kompas.com tanggal 28 Januari 2021 dengan judul Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Turun, Mahfud MD sudah saya duga. Nah, jadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam, Mahfud MD ternyata sudah memprediksi bahwa indeks persepsi korupsi atau IPK di Indonesia itu bakal menurun. Hal ini disampaikan guna merespon IPK Indonesia 2020 yang turun ke angka 37 pada skala 0 sampai 100. Nah, sedangkan skor 0 sangat korup dan skor 100 sangat bersih. Jadi Mahfud MD menyatakan memang di tahun 2020 itu akan sekurang-kurangnya stagnan. Kalau tidak turun, sejak awal saya sudah berpikir begitu, ujar Mahfud dalam peluncuran IPK yang disiarkan akun Facebook Transparansi Internasional Indonesia pada Kamis 28 Januari 2021. Nah, sambil saya sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rocky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senyumnya luar biasa, Bung Rocky. Wah, harus banyak senyum kita. Gimana, Bung Rocky, dengan indeks yang sedang ramai dibicarakan sahabat Wahyu dan netizen di dunia maya dan dunia nyata nih, Bung Rocky? Saya langsung tanya aja nih, Bung Rocky. Apakah indeks ini sesuatu yang positif atau negatif gitu? Karena memang biasanya kan indeks itu terkait dengan prestasi gitu, Bung Rocky. Namun Indonesia justru mendapatkan indeks pada tahun ini terkait korupsi itu menurun, Bung Rocky. Ya, indeksnya menurun, pasti korupsinya meningkat itu. Oh begitu. Ya menurun pasti indeksnya turun juga. Kalau indeksnya menurun, berarti tingkat korupsinya meningkat. Karena nilainya jelek kan, berarti perlakuannya lebih naik gitu. Itu pasti korelasinya begitu. Jadi kalau tadi digambarkan, kalau Anda kuliah atau anak Anda sekolah, dapat nilai 37. Dari harusnya teman-temannya dapat 90 atau 100. Apa yang mau kita bilang anak kita ini prestasi atau buruk gitu kan gitu. Jadi mau dibilang bagaimana kalau mau dibilang prestasi itu? Jadi ini prestasi tapi prestasi yang buruk kalau menurut saya. Kenapa? Buruknya sangat buruk gitu. Karena di bawah nilai rata-rata tengah itu. Jadi kalau mungkin dia di 50 berarti kan ya antara korupsi dan tidak korupsi itu berimbang lah kan gitu. Ya, masih 50-50 ya. 50-50 kan. Tapi ini kita itu dari skor 40 turun ke 37 gitu. Nah, itu kan berarti prestasinya buruk. Bahkan kalau di tingkat Asia kan kita juara 3 itu. Nah, ini sangat sangat prestasi tapi prestasi yang buruk gitu. Jadi kalau saya bilang prestasi buruk. Tapi bagi masyarakat ini kabar yang memprihatinkan kita. Karena situasi makin sulit ekonomi, kemiskinan masih banyak gitu ya, pengangguran banyak, mau bekerja susah, tingkat korupsi kok tinggi gitu. Nah gitu posisinya itu. Ini kan prihatin. Tetapi kabar itu bagi para koruptor tentu mereka menganggap ini kinerja mereka ini. Dengan hasil korupsi yang mereka lakukan selama ini, kita bisa mendapatkan skor seperti itu gitu. Itu hasil kerja mereka. Dan tentu mereka menganggap wah berarti korupsi di negeri ini nyaman gitu. Berarti prestasi mereka makin baik, makin banyak bisa dilakukan terhadap praktek-praktek korupsi itu. Nah ini menurut saya kabar buruk bagi rakyat, tetapi bagi para koruptor tentu ini prestasi mereka. Ya tentu kita sedih gitu. Nah harusnya kita bisa mengatasinya. Mungkin ya, karena justru di dalam masa pandemi seperti ini bukannya menurun ya, Bung Rocky. Sering kita dengar bahwa justru banyak koruptor atau korupsi itu dilakukan oleh pejabat-pejabat kita dalam dalam rangka yaitu hal-hal yang memang bansos, kemudian apalagi BPJS, di mana memang harusnya dana atau uang tersebut itu digunakan untuk mengurusi rakyat gitu. Tapi yaitu karena pejabat-pejabat ini mungkin sudah tidak punya urat malu, Bung Rocky, sehingga dana-dana yang seharusnya digunakan untuk rakyat itu dikorupsi juga, Bung Rocky.
Ya, jadi ini bukan persoalan malu lagi nih. Ini udah persoalan kultur ya. Jadi ini orang yang kalau malu itu kan rasa terhadap manusia gitu. Iya. Jauh lebih dari situ orang tidak takut lagi dengan hukuman Tuhan. Mereka nggak takut, mungkin nggak percaya bahwa akan ada hukuman nanti gitu. Sehingga mereka berbuat sesuka-sukanya gitu. Bahkan dengan manusia di hadapan manusia mereka udah nggak rasa malu lagi melakukannya. Nah itu bisa kita lihat di akhir tahun 2020 ini kan ada 2 menteri yang ditangkap oleh KPK. Iya. Itu artinya korupsi ini sudah masuk di ring istana gitu. Di ring istana artinya memang sudah sangat menggurita. Kalau saya bilang kemarin waktu diskusi itu saya bilang bukan hanya menggurita. Ini korupsi ini sudah seperti kanker. Kalau gurita kan tangannya cuma 8. Nah, kanker ini sudah nggak tahu seberapa gitu. Kalau gurita tangannya 8 bisa terukur. Kita bisa ngukur instansi itu yang korup bisa kita cegah lah gitu. Tapi ini sudah menggurita bahkan sampai ring 1 istana udah masuk dia. Nah, apa yang kita harapkan lagi begitu dia bisa merambah sampai ring istana di situ? Ini menunjukkan bahwa korupsi sudah sudah merambah sampai di jantung kekuasaan. Sehingga harusnya penguasa yang kita harapkan bisa memberantas korupsi itu, tapi mereka justru tak mampu mencegah temannya sendiri, mencegah orang dekatnya sendiri. Jadi kalau saya bilang ini tamparan keras bagi pemerintahan rejim Jokowi ini untuk dalam konteks pelaksanaan good governance maupun clean government. Ini buruk sekali praktek good governance-nya, juga kotor sekali dalam konteks clean government-nya. Gitu. Tidak bersih, juga tidak baik gitu. Nah ini yang kenapa saya bilang untuk memberantas korupsi agak sulit bisa kita harapkan karena apa? Kalau sudah sampai ring 1 level menteri saja tidak bisa dicegah untuk tidak korupsi, menteri itu kan orang terdekatnya presiden. Dengan hak prerogatifnya dia bisa menunjuk menteri dan mengangkatnya. Nah, orang yang dia tunjuk dan dia angkat itu, dia tidak mampu untuk dicegah supaya tidak korupsi. Itu orang paling dekat. Bagaimana konon dia mau mencegah orang-orang yang jauh dari lingkaran dia, misalnya bupati yang di Aceh sana, bupati yang di Papua sana. Bagaimana makin jauh makin tidak ketahuan lagi. Orang yang di dekat saja di level menteri aja tidak mampu dicegah atau diingatkan gitu. Nah, ini nampaknya gambaran praktek korupsi ke depan nampaknya suram kita ini gitu. Mungkin indeks prestasi korupsi kita IPK tadi, indeks persepsi korupsi kita akan meluncur jauh dan diakui oleh Mahfud MD kan ini penurunan yang paling parah kan, bisa 3 poin turun langsung tuh. Bahkan kalau namun ada yang unik pernyataan Menko Polhukam ini bahwa beliau itu sudah berpikir begitu sejak awal, Bu Rogi. Gimana Bu Rogi? Kalau dia sudah berpikir begitu sejak awal, harusnya dengan posisinya sebagai pejabat negara semestinya mencegah atau merubahnya. Dan untuk apa dia digaji oleh rakyat, didudukkan di situ, punya kewenangan, punya kekuasaan, untuk apa kalau tidak untuk melakukan pencegahan dan perubahan itu? Bukankah ini yang harus dikerjakan oleh rejimnya Jokowi dan Pak Mahfud itu sendiri kan gitu. Pak Mahfud kan sebenarnya itu bidang tugas dia itu. Bidang tugas dia kan setidaknya itu. Ada persoalan HAM, ada penegakan hukum gitu yang sampai sekarang juga tebang pilih tebang, tajam ke bawah, tumpul ke atas, itu kan masih di bawah tanggung jawab beliau itu. Juga termasuk selain HAM, penegakan hukum juga persoalan dalam konteks dia untuk melakukan pemberantasan korupsi ini. Itu kan bagian dari tugas dia gitu. Nah, saya nampak tugasnya banyak yang dia kalau sudah berpikir begitu harusnya dia bisa kerjakan. Nah itu kalau model-model di Jepang itu bisa mundur itu. Bahkan mungkin harakiri gitu, malu kan. Iya. Punya tanggung jawab dia tidak bisa selesaikan. Tapi mungkin budaya mundur dari jabatan di para pejabat kita itu nampaknya tidak terbiasa lah itu. Dulu mungkin ada dulu ya macam dulu pernah mundur misalnya Prof Rias mundur misalnya kan gitu. Nah itu pernah mundur. Tapi sampai sekarang kita nggak pernah mendengar ada menteri mengundurkan diri. Yang ada menteri maju-maju untuk menawarkan diri ada gitu. Nah itu kultur kita itu. Nah, gitu. Jadi
Jadi sangat parah kalau sampai level menteri korupsi, kemudian ketangkap KPK, padahal dia juga di ring istana, kemudian bahkan konon kader terbaik partai gitu kan. Iya. Untuk bisa korupsi itu tidak sembarang orang bisa melakukan korupsi besar seperti itu. Misalnya korupsi bansos sampai berapa 17 miliar ya. Iya. Itu kan besar itu. Saya pernah nanya, kalau 17 miliar itu kira-kira seorang ASN dia perlu bekerja seberapa tahun untuk bisa mengumpulkan dana sebanyak itu dengan gajinya. Wah, sampai pensiun nggak ketemu katanya. Gaji PNS itu kumpulkan, nggak usah dipakai, pokoknya dikumpulkannya sampai dia pensiun nggak dapat itu 17 M itu. Jadi, wah itu luar biasa besarnya. Jadi untuk bisa korupsi itu kan dia harus menjadi orang yang berprestasi dulu. Jadi pejabat negara dulu baru bisa korupsi dengan sebesar itu. Nah itu kan kita menyedihkan kalau budaya seperti ini. Nah itu kira-kira itu. Baik, kemudian Bung Rocky, sebenarnya karena masyarakat tuh kadang ada yang berpikir ini nggak ada hubungannya gitu. Misalnya begini kemiskinan, ekonomi sulit, peluang kerja juga sulit, pengangguran meningkat gitu. Pertanyaannya apakah hal-hal tersebut itu dampak dari perilaku korupsi di negeri ini, Bung Rocky, supaya membuka mata sahabat Wahyu juga gitu, Bung Rocky? Ya, semestinya uang yang ada di negara itu kalau dikelola dengan baik tanpa dikorupsi itu bisa memberikan dampak perputaran ekonomi maupun kesejahteraan kepada rakyat. Begitu uang itu dia ditarik, ditahan oleh beberapa, dikorup oleh beberapa pejabat tadi kan tidak sampai kepada rakyat. Ekonomi tidak berputar. Yang semestinya ekonomi bisa bergerak, berputar besar dengan 17 M tadi misalnya, itu kan bisa berdampak banyak. Coba antum bayangkan 17 M itu kalau kita, tidak usahlah berpikir terlalu sulit. 17 M itu kita kumpulkan pengusaha kaki lima, pedagang bakso, masing-masing kita kasih berapa ya, 5 juta atau 10 juta gitu. Berapa banyak yang bisa terselamatkan perputaran ekonominya gitu. 17 M coba. Itu kan besar sekali gitu. Berapa banyak itu yang bisa diputar perekonomian, berapa banyak pengangguran bisa diselesaikan dengan uang sebanyak itu. Tapi kan kalau itu dikorupsi jadi mungkin salah satunya itu menyebabkan kemiskinan masih banyak, kesejahteraan rakyat Indonesia yang sampai sekarang belum itu karena budaya korupsinya cukup tinggi kita itu. Jadi coba bayangkan tuh dapat nilai 37 itu kan. Wah itu kalau ada anak kita pulang gitu ya kita kasih hair lah kan gitu. Harus dikasih bimbel gitu. Jadi itu parah sekali gitu. Nilainya buruk. Kira-kira gitu. Baik. Kemudian Bung Rocky sebenarnya kalau dampak terbesarnya itu apa Bung Rocky? Korupsi di negeri ini Bung Rocky. Mungkin kan kalau tadi saya sebutkan kemiskinan, ekonomi yang menurun, susah cari kerja, pengangguran meningkat. Tapi dampak paling besar apa Bung Rocky? Nah, dampak paling besar itu timbulnya peradaban korupsi. Jadi terbangunnya peradaban masyarakat yang rusak, yang rendah, bahkan rusak kalau saya bilang. Kenapa? Karena suatu masyarakat itu hidup, tumbuh, dan berkembang sangat tergantung di lingkungan apa dia hidup dan tumbuh berkembang itu. Kalau hidup dan berkembang di lingkungan pemerintahan yang korup, maka bisa kita pastikan masyarakat itu akan terkontaminasi gitu. Dan terbentuklah budaya-budaya korup itu sampai ke level masyarakat. Ya bayangkan kan, itu kan kalau kita bilang level korup itu kan berarti dari atas sampai bawah itu. Makanya bukan hanya menteri, bukan hanya DPR pusat, sampai DPR daerah juga kalau diperiksa itu praktek korupsinya banyak sekali gitu. Makanya kita kenal juga di Malang itu sampai ada anggota DPRD-nya itu hampir semuanya itu ditangkap kan gitu, korupsi gitu. Itu kebetulan saja yang bernasib buruk gitu. Seandainya kalau KPK ini mau periksa ke seluruh daerah seluruh Indonesia mungkin banyak sekali yang tertangkap praktek korupsi. Tapi kan ini kita juga sedih kalau semuanya ditangkap, itu kan penjara penuh itu. Dan ini bukan kritik, kita cinta terhadap korupsi. Nah ini menurut saya tingkat yang paling merusak itu adalah rusaknya peradaban masyarakat. Jadi karena masyarakat itu hidup, tumbuh, dan berkembang sangat tergantung di lingkungan pemerintahan seperti apa dia hidup, tumbuh, dan berkembang itu. Nah,
Kalau di lingkungan pemerintahan yang korup seperti ini, nilai indeks prestasinya atau IPK-nya, indeks persepsi korupsinya 37, itu kan buruk sekali. Anda bisa bayangkan itu. Berarti sangat berpengaruh sampai ke level masyarakat. Dan itu akibatnya peradaban kita, budaya kita jadi budaya buruk. Efek selanjutnya adalah pandangan mata internasional kepada kita. Nah, begitu ketahuan, Indonesia, dari Indonesia ya, oh iya, wah itu tingkat korupsinya itu IPK-nya cuma 37 gitu. Jadi di mata dunia internasional kita itu jadi nampak bahwa bangsa yang korup posisinya. Itu kan punya mental sendiri yang merusak. Jadi dampak paling besar selain ekonomi, tadi pengangguran dan seterusnya itu, tapi dampak paling besar adalah dampak rusaknya peradaban bangsa. Kita menjadi bangsa yang buruk peradabannya, yaitu bangsa yang korup gitu. Dengan nilai IPK 37, nah itu dari skor 0 sampai 100, dapatnya cuma 37, itu kan gimana gitu. Nah, gitu posisinya. Baik Bung Rocky. Terkait indeks ini Bung Rocky, apakah layak gitu kalau koruptor itu dihukum mati Bung Rocky? Ya, kalau kita cinta kepada negeri ini supaya ada perubahan yang baik, supaya ada praktek good governance dan clean government, jadi pemerintahnya bisa clean, bersih gitu. Ya, semestinya setuju, semestinya. Kecuali orang masih mencintai korupsi di negeri ini, masyarakatnya masih cinta, pemerintahnya masih cinta korupsi, pasti menolak untuk dilakukan hukuman seperti itu. Nah, memang aneh ini, kan waktu Juliari Peter Batubara itu tangkap korupsi itu, KPK, yang menteri dari PDIP ya waktu itu. Dan ada usulan untuk dihukum mati, kan menjadi perdebatan tuh. Jadi orang yang sudah ketangkap gitu, sudah ketangkap gitu. Iya, terbukti. Terduga dan terbukti melakukan korupsi gitu. Nanti terbuktinya nanti setelah pengadilan, tapi sudah tertangkap tangan gitu. Iya. Tidak bisa mengelak lagi. Itu pun mau dihukum mati itu kita masih berdebat tuh. Aneh kan gitu. Sementara di waktu yang hampir bersamaan itu ada 6 orang anak bangsa juga yang kesalahannya belum terbukti, belum jelas, itu sudah dihukum mati gitu di luar proses pengadilan. Ya 6 anggota FPI itu kan. Nyawa melayang. Itu tidak ribut, orang tidak berdebatkan sekarang. Bahkan Komnas HAM tidak mempeributkan lagi sekarang. Nah inilah bangsa kita yang jelas-jelas sudah korup, merugikan banyak orang, mencoreng muka bangsa ini gitu, dan menimbulkan efek kepada masyarakat miskin gitu. Itu masih berdebat mau dihukum mati. Ini ada orang tidak terbukti bersalah, belum terbukti, belum jelas kesalahannya, dihukum mati, kita diam-diam saja gitu. Nah, inilah anomali kita itu. Jadi hukuman mati ini kalau menurut saya bagi koruptor, kalau memang kita serius memberantas ya seharusnya bisa. Karena dalam Islam juga kalau orang mencuri dihukum potong tangan memang. Tapi kalau orang yang korup sampai merugikan banyak orang yang menimbulkan kerusakan, hukumannya juga sampai hukuman mati gitu. Sebenarnya kalau kita mengadopsi hukum Islam sebenarnya bisa dihukum mati. Cuma persoalan berikut, hukum yang kita pakai kan hukum sekuler nih. Kita bicara hukum Islam langsung mereka timbul niat fobi Islamnya itu muncul gitu, takut. Jadi memang kita itu unik itu. Persoalan banyak sekali, tapi kalau kita tawarkan solusi Islam mereka pada menolak gitu. Nah, inilah tantangan kita. Baik, kemudian Bung Rocky kita sampai di segmen apa kata mereka Bung Rocky. Ada pertanyaan dari sahabat Wahyu bahwa pandangan masyarakat ada yang menyatakan bahwa ya wajarlah korupsi itu kan oknum gitu Bung Rocky. Gimana menurut Bung Rocky? Ya udahlah, toh mereka juga dipenjara kok, dihukum kok gitu Bung Rocky. Ya. Ini persepsinya mungkin harus diluruskan ya. Kalau dibilang oknum itu mungkin yang korupsi cuma 1 atau 2 orang. Nah, tetapi kalau sudah 1 ketangkap, 1 lagi ketangkap, sudah bahkan kalau kepala daerah udah ratusan kan. Mereka mencatat 200 lebih. Jadi
bukan satu orang, ini bukan oknum lagi gitu. Jadi begini, kalau ada anak sekolah itu bandel, bolos, nakal gitu ya, cuma satu orang di antara satu atau dua orang di antara ribuan anak SMA itu, yaitu oknum namanya. Tapi kalau sudah banyak seperti ini, gitu, ini bukan oknum lagi nih gitu. Jamaah. Ini sudah jamaah. Nah, gitu udah bahkan udah jadi budaya itu gitu. Jadi ini bukan oknum. Ini perlu digarisbawahi. Kalau oknum itu satu orang yang nakal. Ini bukan satu orang, rame-rame ini. Nah, bayangkan dalam waktu bersamaan, dalam waktu dekat 2 menteri ditangkap. Belum lagi kepala daerah, ada berapa orang kepala daerah itu ditangkap. Jadi 1 tahun ini udah banyak sekali ditangkap. Belum anggota DPR, belum kalau kita ke daerah banyak sekali pejabat-pejabat daerah, entah kepala dinas, entah kepala bidang dan sebagainya. Itu kan banyak yang ditangkap korupsi. Jadi ini bukan oknum lagi, tetapi sudah tersistematis, masif kan gitu kalau mereka bilang gitu. Sudah merambah ke berbagai lini gitu. Nah gitu ya. Jadi kalau saya bilang kalau oknum itu hanya satu orang. Dan ini sudah sistemik. Kenapa saya bilang sistemik? Nyaris tidak ada satu lembaga pemerintahan pun yang bersih dari korupsi. Iya, enggak ada. Baik itu eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Kita kan punya 3 lembaga penting ya, pilar pemerintahan itu. Di eksekutif, legislatif, yudikatif, semua. Coba, legislatif berapa banyak tadi saya sudah sebut. Eksekutif, berapa ratus kepala daerah plus menteri-menteri sampai sekarang nih. Yudikatif juga sampai ketua MK pun tangkap gara-gara korupsi kan. Artinya tidak ada satu lini pun yang kita bisa harapkan bisa menjadi bersih dari praktek korupsi itu sendiri. Artinya memang ini sudah sistematis ya, Bung Rocky ya? Bukan lagi oknum ya. Perlu diluruskan tuh. Nah, kemudian Bung Rocky kalau sudah separah ini gitu, sesistematis ini gitu, adakah solusinya, Bung Rocky? Ya, ini kan solusi pekerjaan berat ini ya. Pekerjaan besar, tapi bukan berarti tidak bisa. Maka langkah yang harus kita lakukan adalah pola penyadaran. Orang itu kan melakukan korupsi itu kan karena tidak sadar. Ya. Jadi dia lagi tidak sadar, lagi hilaf. Berarti tingkat kesadarannya harus dibangun. Kesadaran akan akan keburukan di dunia, kemudian kesadaran akan tanggung jawabnya dia di akhirat. Nah itu harus ditumbuhkan itu. Jadi cara mencegahnya harus ada membangun kesadaran baru bahwa korupsi itu buruk, tidak baik bagi umat manusia di dunia ini, juga buruk bagi nasibnya di akhirat nanti. Nah itu harus ditumbuhkan kesadaran itu dan harus dibangun dari dasar landasan iman. Gitu. Kalau tanpa landasan iman, memang ada sistem di dunia ini yang mengawasi. Tapi kalau itu bisa aja karena dengan manusia akalnya itu dia bisa mensiasati. Tapi kalau dia punya kesadaran dan keimanan, dia akan takut karena diawasi oleh Allah yang Maha mengetahui. Gitu. Jadi dia tidak akan korupsi itu bukan karena diawasi gitu sehingga dia tidak korup, tapi karena kesadaran dia bahwa memang dia tidak mau korupsi karena takut mendapat ancaman dan siksa di akhirat nanti. Nah ini butuh dipupuk. Yang pertama itu. Yang kedua juga harus disiapkan sistem yang memang mendorong, membantu dan mencegah supaya tidak terjadinya individu-individu yang bisa melakukan atau mudah melakukan korupsi. Nah ini bisa dilakukan tentu dengan dengan aktivitas penyadaran yang terus-menerus. Juga dengan aktivitas merubah sistem yang awalnya memberi ruang korup, ditutup celah-celah itu. Nah, kalau kita lihat kan sumber sistem yang memberikan ruang saat ini yang kita pakai adalah sistem pemerintahan yang demokratis ini. Salah satu celah yang termahal itu, yang paling terbuka itu kan ketika terjadinya pesta demokrasi dengan biaya yang sangat mahal itu. Disitulah letak tumbuhnya gen-gen korupsi gitu. Dan muncullah awal mula kesepakatan-kesepakatan untuk kelak akan memicu terjadinya korupsi. Nah, itulah harusnya kita ubah gitu. Nah, dengan apa? Ya tentu dengan sistem yang lebih baik dari itu. Mungkin begitu. Baik, Bung Rocky. Nah, artinya sebenarnya ada solusi tuntas untuk mengatasi problematika terkait korupsi ini ya, Bung Rocky. Kemudian sebenarnya menurut pandangan Islam tuh korupsi seperti apa gitu? Apakah memang Islam bisa benar-benar menyelesaikan terkait permasalahan korupsi ini sampai tuntas, Bung Rocky? Ya, pertama kalau kita melihat sejarah gitu ya,
tentu dalam sejarah praktek pemerintahan Islam itu, sepanjang sejarah itu kita tidak menemukan praktek korupsi semasif seperti ini gitu. Dari semua level. Bahkan kalau kita baca di kisahnya Khalifah Abu Bakar gitu ya, Khalifah Umar gitu. Mereka itu sangat menjaga sekali untuk tidak melakukan korup. Bahkan ketika dia sedang duduk di ruangan, kemudian ada anaknya mau masuk gitu ya. Ditanya dulu, ini keperluannya apa? Keperluan pribadi atau keperluan negara? Begitu dia bilang keperluan pribadi, lampunya dimatikan. Kenapa? Karena lampu ini dibiayai dengan uang negara. Jadi untuk urusan pribadi jangan sampai pakai biaya yang dikeluarkan oleh negara. Coba urusan lampu minyak saja itu dikhawatirkan terjadinya korupsi gitu. Korupsi. Menggunakan fasilitas negara dan tidak benar. Nah kalau sekarang coba Anda bayangkan, semua pakai sembarangan itu. Kan mobil dinas minyaknya dan seterusnya pakai saja itu. Bahkan untuk anaknya pergi kemana diantar pakai itu kan gitu. Mungkin belanja juga diantar gitu. Mungkin pergi ke tamasya gitu, ke tempat objek wisata pakai juga mobil dinas gitu ya, bayangkan. Dan seterusnya lah itu. Saya bilang tidak terbayang praktek dalam Islam itu. Gitu. Itu di bawah ya, level bawah ya Bung Rocky ya, mobil pribadi. Iya, coba bayangkan. Mobil dinas maksudnya. Kalau level atas lebih lain lagi gitu. Mungkin pesawat aja dipakai gitu. Jadi menurut saya, jadi kalau kita mau melihat itu dari konteks sejarah dalam praktek-praktek pelaksanaan pemerintahan itu sangat mencegah, gitu. Sangat hati-hati sekali. Bahkan kita bisa tahu misalnya level Khalifah Abu Bakar itu kan begitu dia wafat tidak ada apa istilahnya kasusnya yang dipersoalkan korupsi di mana menyimpan uang apa kan tidak ada gitu. Seperti Khalifah Umar juga. Ya meninggal dengan kondisi tidak punya peninggalan rumah mewah, mobil mewah, tidak ada itu ceritanya itu. Jadi memang sangat bersahaja. Itulah para pemimpin-pemimpin yang layaknya kita contoh. Gitu. Beda dengan sekarang, pemimpin dalam kondisi COVID gitu orang susah malah juga naik jet pribadi kan gitu, nyewa jet. Itu kan wah luar biasa itu. Tingkat rasa kemanusiaannya juga nyaris tidak ada, atau apalagi kita bilang tingkat keimanan untuk takut kepada Allahnya itu jauh sekali gitu. Situasi seperti itu. Nah ini Islam itu mencegah. Dari konteks sejarah kita bisa melihat itu. Dari konteks ajaran-ajarannya sangat jelas bahwa memang bahwa kelak orang yang korup atau mengambil harta tidak sesuai dengan yang dia peruntukkan untuk dirinya, itu dia akan di akhirat dia akan datang dengan memikul hartanya itu. Nampak itu. Jadi pasti dimintai pertanggungjawaban itu. Jadi mungkin nanti di akhirat nanti ada orang yang memikul berapa M gitu ya. Memikul berkarung-karung bansos misalnya. Anda bisa bayangkan itu. Itulah yang dikorup misalnya kan gitu. Nah itu kan menyedihkan itu. Jadi tidak ada satupun perbuatan kalau orang beriman itu yang lepas dari catatan yang diberikan oleh Allah. Jadi kita sekarang ini sedang membuat catatan harian kita yang kelak itu menjadi catatan amal kita. Oleh karenanya memang harus buat yang terbaik. Nah, Islam itu mengajarkan. Jadi dari segi ajarannya Islam itu mencegah. Dari segi praktek sejarahnya sudah mencontohkan. Kalau kita bilang di zaman Nabi itu ada sahabat yang diperintahkan untuk mengurus zakat gitu ya. Begitu dia pulang dia menyerahkan kepada Rasul, ini harta zakat yang sudah tugas saya melaksanakan untuk mengambilnya. Nah, ini ada hadiah buat saya. Wah itu langsung Rasul naik mimbar itu. Bahwa seandainya Anda duduk-duduk di rumah saja apakah akan dapat hadiah kan gitu. Sekedar hadiahnya tidak boleh terima. Apalagi ini bukan hadiah. Dia mengambil, wah itu bahaya sekali. Nah, itulah ajaran Islam. Jadi konteks ajaran itu Islam punya ajaran sendiri, sistemnya juga mengantisipasi. Gitu. Jadi pejabat yang sebelum menjabat diperiksa dulu harta kekayaannya berapa, gitu kan? Setelah menjabat dengan pendapatan gaji sekian, begitu selesai menjabat pertamanya berapa? Lebihnya disita semua itu. Ada pembuktian terbalik ya, Bung Rocky. Harus begitu. Kalau menjadi pejabat publik harusnya begitu. Ketika mau menjabat berapa? Selesai menjabat berapa itu lebihnya harus diambil gitu. Itu berarti tidak hak gitu, harta yang tidak jelas. Nanti dia bilang ini pendapatan ini bisa naik, bukan gaji saya memang segini tapi kan saya ada bisnis lain. Nah kenapa Anda itu disuruh menjabat bukan berbisnis? Akan gitu kalau dalam Islam. Tapi memang artinya sistem ini sangat mempengaruhi ya Bung Rocky terkait implementasi atau pelaksanaan sistem pemerintahan. Betul. Gitu. Jadi dalam Islam itu kan dicegah dari awal gitu. Jadi orang kalau memang menjabat ya harusnya dia hartanya berapa diperiksa,
dia menjabat dengan gaji tunjangannya berapa diberikan, ya itu kan bisa diukur berapa setahun dapatnya berapa. Kalau lebih dari itu berarti dia ada melakukan kegiatan lainnya itu. Harta lainnya itu dapat dari mana itu. Padahal dia ditugasi untuk digaji untuk bekerja melayani rakyat. Kok dia bisa bilang, oh ini dapat dari bisnis saya, berarti dia melakukan bisnis bukan melakukan pelayanan kepada rakyat. Itu tidak boleh. Kalau sekarang kita mau ngomong apa, hampir semua pejabat kita pebisnis loh itu. Coba ada bayangkan tuh, nyaris kan hampir semua menteri kita itu hampir semua ya saya bilang. Itu rata-rata kan pengusaha. Artinya dia pasti jalan sambil menyelam minum air, kan bahasanya begitu gitu. Nah kalau sambil minum air kebanyakan tenggelam dia nanti gitu. Nah itu posisinya ya, jadi Islam itu begitu. Bahkan kalau kita buka dalam sejarah, ada cerita tentang Khalifah Umar bin Abdul Aziz gitu ya. Iya. Begitu mau menjabat, itu seluruh hartanya dia kumpulkan, serahkan semua ke Baitul Mal gitu. Jadi bukan dia mengambil harta dari Baitul Mal mendapatnya, bukan. Dia ambil hartanya, dia kumpulkan, diserahkan untuk pembiayaan negara semua. Termasuk dia menawarkan kepada istrinya, apakah mau ikut saya atau dengan harta itu gitu. Jadi dia akhirnya ikut dengan Khalifah. Tapi buktinya terbukti dalam waktu 2 tahun 137 hari tidak ada lagi rakyat yang berhak menerima zakat. Artinya tidak ada lagi rakyat miskin. Semua rakyatnya mampu mengeluarkan zakat. Hanya butuh waktu 2 tahun 137 hari. Itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Saya sering menantang ini kepada beberapa bupati atau gubernur yang ingin maju. Saya bilang kalau Anda jadi pemimpin, berani tidak mencontoh Umar bin Abdul Aziz. Dengan kebijakan begitu jadi terpilih, semua harta kumpulkan, serahkan ke Baitul Mal atau ke APBD misalnya gitu. Iya. Ke negara. Setelah itu dengan apa yang ada itu kita kerja saja pokoknya. Dalam waktu, ya tentu kerja keras ya, dalam waktu 2 tahun tuh, bisa nggak rakyatnya sejahtera, tidak ada lagi yang berhak menerima zakat. Sekarang kita mau mengeluarkan zakat, rakyat banyak yang berhak menerima kan gitu. Kan banyak sekali yang miskin. Nah ini harusnya dalam konteks seperti ini kita belajarlah dari praktek-praktek para pemimpin terdahulu yang sukses mau mengurus rakyatnya dan tidak korup. Nah ini cuma sayangnya kalau kita ajak bicara tentang sejarah pemerintahan Islam, para khalifah, orang sudah fobi duluan. Tapi memang saya lihat juga tidak semua lah. Ada juga yang oh iya kita harus belajar. Kalau belum bisa diterapkan ya mungkin minimal dari pengetahuan. Kalau sudah bisa diterapkan sebagian, terapkanlah, mungkin bisa jadi kebaikan. Itulah Islam itu jadi rahmat. Kalau tidak bisa semua ya mungkin sebagian diterapkan. Mungkin gitu. Jadi jangan sampai kita bicara begini dibilang wah ini ajaran Islam ini. Jadi tidak boleh dipakai untuk ngurus negara. Faktanya sekarang wakaf aja dipakai untuk ngurus negara kan gitu. Jadi harusnya ajaran Islam itu sebenarnya kompatibel ke mana saja. Kita tidak boleh fobi, apalagi membencinya. Gitu. Baik, apakah ada nasihat Bung Rocky untuk para pejabat, untuk penguasa negeri ini, kemudian untuk masyarakat secara umum, bagaimana supaya praktek-praktek korupsi ini bisa dihilangkan, Bung Rocky? Dan bisa menyadari gitu bahwa kesadaran kita bahwa kita ini dilahirkan, diciptakan Allah dan kita akan mempertanggungjawabkan. Artinya ada hubungan erat gitu antara kita dengan Sang Pencipta, Bung Rocky. Ya, jadi kalau memang pengen kaya, jangan jadi penguasa, jangan jadi pejabat. Berbisnis saja. Tapi kalau sudah lari ke penguasa atau pejabat, di sini dan kewenangan yang semestinya hanya digunakan untuk mengurus rakyat, untuk mensejahterakan rakyat, bukan untuk sambil berbisnis dan mencari kekayaan. Ketika dengan kekuasaannya dia mencari kekayaan, itu sudah pada dasarnya membuka pintu korupsi dan pasti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Seperti saya tadi contohkan, ketika ada sahabat Nabi yang ditugasi mengurus zakat, kemudian dia mendapat hadiah, itu pun disita, tidak boleh. Jadi memang kalau memang sudah mau mengabdikan diri menjadi pejabat negara, lepas semua itu kekayaan, gitu ya. Serahkan diri Anda untuk mengurus itu, tidak lagi mikir ada uang atau kekayaan. Nah, jadi itulah wujud pertanggungjawaban nanti di akhirat lebih mudah. Jadi memang kalau belum siap untuk mengurus rakyat, mending jadi rakyat dan berbisnis saja bisa dapat kekayaan. Nah itu saran saya. Kalau mau ya baik. Mengurus rakyat, uruslah dengan baik karena pasti pertanggungjawabannya di akhirat berat. Seorang pemimpin yang baik punya peluang besar untuk berbuat baik itu lebih banyak. Dengan
kewenangan dan kekuasaannya dia bisa berbuat baik untuk banyak orang, sekaligus membuat kebijakan bisa berdampak untuk banyak orang. Tapi begitu dia membuat kebijakan yang menguntungkan dirinya sendiri, melakukan kezaliman, itu juga menimpa kezaliman itu kepada banyak orang. Jadi sekaligus bersamaan. Kalau dia buat kebaikan itu bisa mendapat kebaikan yang banyak sekaligus. Begitu membuat kezaliman itu juga dampaknya besar sekaligus. Artinya dosanya juga akan besar. Oleh karenanya dengan kesadaran inilah gunakanlah kekuasaan itu sebaik-baiknya untuk mengurus rakyat. Contohlah para pemimpin-pemimpin Islam, para khalifah dulu yang memang betul-betul bekerja untuk melayani umat. Tidak lagi memikirkan kekayaan dan keluarganya. Untuk meraih-raih kekayaan dan untuk mencari kejabatan saja. Mungkin itu dari saya. Semoga kita semua bisa memperbaiki negeri ini jadi lebih baik lagi. Amin. Amin. Kita bisa menjadi rahmatan bagi seluruh alam. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khairan kasran Bu Rocky atas bincang-bincang santainya. Mudah-mudahan kita bisa makin sering nih bincang-bincang seperti ini, karena sahabat Wahyu juga insya Allah menantikan episode demi episode kita. Baiklah sahabat Wahyu, kita sudah sampai di penghujung acara dengan tema kali ini, IPK turun, korupsi naik, rejim gagal. Mudah-mudahan tema kali ini bisa menambah wawasan kita, bisa menyadarkan kita bahwa kita ini diciptakan dan dilahirkan di dunia ini ada sesuatu yang akan kita pertanggungjawabkan gitu, sehingga dalam melakukan sesuatu kita akan berpikir apakah ini positif ataupun negatif, halal atau haram gitu kan, karena memang sebagai seorang muslim standar itu harus kita gunakan. Dan dari itu juga gitu kita bisa menjalani kehidupan ini dengan baik gitu, yang baik kita lakukan dan yang buruk kita tinggalkan. Mudah-mudahan sedikit nasihat dari saya pribadi, dan ini juga nasihat untuk saya pribadi dan juga untuk sahabat Wahyu semuanya. Mudah-mudahan kita bisa hidup dengan kondisi lebih baik lagi, budaya korupsi kita hilangkan, dan mudah-mudahan kita bisa menjadikan Islam sebagai jalan kehidupan. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf pada sahabat Wahyu semuanya, dan kepada Allah saya mohon ampun. Sampai bertemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.